Baik, selamat pagi dokter dan juga teman-teman. Izin mengenalkan diri, nama saya Joshua Dewi Henry dengan NNP 137 dari kelompok tutor B3. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengaturan pH urin. Nah, mungkin sedikit disclaimer sebelum memulai. Karena pH urin itu berkaitan erat dengan pH darah, jadi mungkin akan saya bahas juga ada sedikit ada sedikit pembahasan tentang pH darah. Nah, karena pH itu intinya apa sih? pH itu adalah adanya keadaan asam atau basa. Nah, ketika keadaan itu asam berarti ion H+ atau ion hidrogen lebih banyak, sedangkan kalau basa berarti ion hidrogen lebih sedikit. Nah, ini ada persamaan yang ada di sini ya. Jadi ada karbon dioksida atau udara yang kita ekspirasikan, lalu ada H2O atau air yang nanti mereka akan bergabung menjadi H2CO3 atau asam bikarbonat. Nah, asam bikarbonat ini keadaannya sangat tidak stabil dan akan langsung berdisosiasi menjadi ion H+ atau ion hidrogen dan ion bikarbonat. Nah, jadi di sini mereka ada dalam keadaan equilibrium. Nah, mungkin rumus lain yang juga umum disebutkan adalah disosiasi dari H2O. H2O ini akan pecah menjadi ion H+ dan OH-. Kemudian H+ bertambah OH- tambah CO2. Di sini OH- akan bergabung dengan CO2 menjadi HCO3-. H+-nya akan tetap jadi H+. Nah, ini sama aja rumusnya, jadi bisa pakai yang atas, bisa pakai yang bawah, tapi untuk simplifikasi kita pakai yang atas aja ya. Nah, ini keadaannya equilibrium, artinya apa? Artinya sisi kiri sama sisi kanan itu sama, mereka ada di saat yang bersamaan, dalam kadar yang sama, intinya selalu ada gitu loh. Jadi H2CO3 itu lebih kayak bridge-nya aja antara CO2 H2O menjadi H+ dan HCO3-. Nah, karena keadaan equilibrium ini yang menyebabkan jika CO2 dalam plasma itu naik, anggap aja ya, ini harusnya seimbang nih, ya kan? Karena CO2 naik, artinya agar persimbangannya tetap seimbang, ini dua harus naik juga, artinya persamaannya bergeser ke kanan, gitu ya. Jadi karena CO2 yang naik, ini dua ikut naik, gitu. Artinya apa? Secara overall hasilnya apa? Hasilnya H+-nya jadi lebih banyak. Kalau H+-nya banyak tadi apa? pH-nya turun. Nah, sekarang kalau apa terjadi kalau CO2-nya turun? Kalau CO2 dalam darah turun, nanti ini juga ikut turun supaya tetap seimbang kan? Karena dia harus equilibrium. Karena ininya turun, berarti H+-nya kurang. H+-nya kurang artinya pH-nya ikut naik gitu ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa sih pH itu berkaitan banget sih dengan kadar ion H+? Nah, karena kita balik lagi kalau ke rumus pH sendiri itu ada min log dari berapa molekul atau mol ion H+ gitu kan ya. Nah, jadi kalau H+ itu naik, pH-nya turun, H+-nya turun, pH-nya naik. Intinya mereka berbanding kebalik. Nah, H+ itu di sini dia merupakan ion yang asam kuat, sedangkan HCO3- itu ion basa lemah. Jadi meskipun dalam kondisi equilibrium ini si H+ dan HCO3-nya itu secara ion mereka seimbang, ada satu ion positif, ada satu ion negatif, atau satu kation dan satu anion, jadi seimbang elektron negatifnya. Tapi karena satu adalah asam kuat dan satu adalah basa lemah, jadi yang lebih berpengaruh ke pH-nya itu kadar si H+-nya. Gitu. Karena kalau misalnya ada H+ dan HCO3 di saat yang bersama, memang mereka secara elektronegatif itu seimbang gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat pH-nya, itu pasti pH-nya agak lebih ke bawah dibandingkan netral. Nah, reseptornya ada apa sih untuk terjadi perubahannya CO2 atau kayak kadar asam dan basa dalam darah? Nah, itu artinya reseptornya ada di hipotalamus, itu dalam hitungan menit karena dia nanti mengatur keseimbangannya. Lalu ada juga vasoreseptor yang nanti ada di pembuluh darah dan itu dalam hitungan jam. Nah, penyebabnya apa sih? Kenapa sih CO2 naik dalam darah? Kenapa sih CO2 bisa turun dalam darah? Nah, kalau CO2 naik dalam darah itu penyebabnya ada dua. Bisa juga karena hipoventilasi, jadi karena kita bernafasnya terlalu pelan atau hanya sedikit gitu ya, itu CO2 dalam darahnya tuh cepat build up-nya gitu, banyak. Sedangkan bisa juga disebabkan karena meningkatnya metabolisme. Ketika sel itu metabolisme kan dia pasti menggunakan O2 diubah jadi CO2 gitu kan, dia metabolisme aerob kan, hasilnya adalah CO2. Nah, itu bisa menyebabkan peningkatan CO2. Nah, responsnya apa? Responsnya adalah untuk hiperventilasi, yaitu mengeluarkan CO2-nya, kan CO2 naik nih, dia harus hiperventilasi supaya CO2-nya turun. Atau dia bakal mensekresikan ion H+ lewat renal secretion, gitu. H+-nya disekresikan atau dibuang lewat urin. Nah, kalau CO2 turun gimana? Kalau CO2 turun itu bisa disebabkan karena hiperventilasi. Jadi karena nafasnya cepat gitu ya, terus shortness of breath, nafasnya pendek-pendek gitu. Nah, itu CO2-nya banyak yang ngebuang.
Nah kalau banyak yang kebuang, artinya apa yang jadi kalau ininya turun, berarti H plusnya juga kadarnya mengurang gitu ya. Nah lalu bisa juga disebabkan karena kurangnya metabolisme, itu juga bisa menyebabkan penurunan CO2. Nah tapi yang bisa turun tuh nggak cuma CO2-nya aja ya, tapi bisa juga karena kalau misalnya H plusnya jadi banyak, itu bisa juga karena HCO3-nya banyak yang dibuang, atau H plusnya rendah karena H plusnya banyak yang dibuang, itu juga bisa. Misalnya kalau H plus yang banyak dibuang, misalnya sering muntah, terus gastric suction atau disedot ya cara lambungnya. Soal HCO3 dibuang gimana? Misalnya ternyata ginjalnya gagal ginjal. Kalau gagal ginjal itu bisa aja dia HCO3 harus diserap kembali malah dibuang. Itu bisa. Nah, kemudian ini ya maksudnya restoratif ventilation itu CO2 yang dibuang. Kalau renal circulation H plusnya yang dibuang. Gitu. Nah, kita akan pergi ke nefron ginjal ini namanya corpus scale ginjal yang terdiri dari glomerulus, kemudian ada tubulus proximal, pans Henle, tubulus distal, terus sampai ductus colligens. Nah di sini saya akan lebih menjelaskan mengenai renal circulation dibandingkan respiratory ventilation ya. Karena ini simple ya, lebih ke CO2 dibuang. Nah ini gimana sih caranya pembuangan H plus ini? Nah kita mulai dari dalam darah. Dalam darah itu ada apa? Ada Na+, ada HCO3-, ada K+, ada Cl-. Intinya gitu ya. Dan banyak lagi garam-garam, glukosa, lipid, dan protein lainnya yang ada dalam darah yang lewat nih ke dari arteriol aferen ke kapiler glomerulusnya. Nah, kemudian akan terfiltrasi ya. Kita udah belajar kemarin ada tekanan-tekanan yang menekan, lalu ada juga badai-badai filtrasi yang bakal bikin si zat-zatnya akhirnya masuk dalam tubulus proximal. Nah, di tubulus proximal ini nanti akan terjadi penyerapan HCO3-. Gimana caranya? Nah, HCO3 itu umumnya banyaknya dalam sel, gitu ya. Jadi karena dia banyak dalam sel, HCO3 dalam tubulus ini kan kadarnya lebih rendah. Dia harus melawan gradien konsentrasinya, gitu kan. Berarti dia nggak bisa diserap dong, nggak bisa dia berdifungsi aja. Harus dibantu siapa? Dibantu sama Na+. Kalau ada Na+, Na+ itu nanti dia akan diserap kurang lebih 25% dalam tubulus proximal. Nah, si Na+ ini akan masuk melalui sebuah channel, di mana di channel itu dia akan ikut ngebawa si HCO3 masuk ke dalam tubulus sel-sel tubulus proximal, dan kemudian nanti Na+ yang akan ke darah, HCO3 ikut ke dalam darah gitu. Nah, kemudian bisa juga dari proses apa? Bisa juga dari proses ada tingginya CO2. Kalau tingginya CO2, berarti kan CO2 akan masuk nanti ke dalam sel gitu kan ya. Nah, itu dia masuk ke dalam sel, dia akan bertemu dengan air yang ada di dalam cairan sel. Dia akan bergabung tuh jadi H2CO3-, H2CO3. H2CO3 karena nggak seimbang akan pecah jadi HCO3- dan H+. H+-nya bakal dibuang lewat namanya di sini tuh sodium hydrogen antiporter. Jadi antiporter artinya apa? Artinya H+-nya dibuang, ada yang masuk. Apa yang masuk? Na+ yang masuk. Jadi Na+ tukeran sama H+. Dia neutral negatifnya nggak berubah. Karena dia ionnya positif 1, H+ juga ion positif 1, dia bertukaran, jadi ionnya nggak berubah, tapi asamnya dibuang. Nah, seandainya terus HCO3 akan keluar dan bertukaran dengan Cl- gitu ya. Jadi dia negatif 1, Cl- negatif 1 bertukaran, jadi nggak berubah elektronegatifnya. Oke. Nah, bagaimana kalau CO2-nya turun? Kalau CO2-nya turun, dia malah menginhibisi. Kalau CO2-nya turun, nggak ada CO2 nih, maksudnya bukan nggak ada ya, tapi kurang gitu CO2 yang masuk ke dalam sini. Kalau kurang masuk ke dalam sini, berarti kadar H+ yang diproduksi juga kurang, berarti H+-nya juga nggak dibuang, gitu. Berarti HCO3 nggak terbentuk nih dari H2CO3, karena HCO3 nggak terbentuk, HCO3 nggak bisa masuk dalam darah untuk bikin darahnya jadi basah. Nah, itu kenapa kalau CO2-nya turun, asamnya juga turun. Nah, jadi ini nanti yang menyebabkan si urin itu nanti jadi lebih asam gitu ya. Nah, nanti dia lewat tuh kalau pans Henle, di sini nggak lagi pengaruhnya lebih ke air ya. Dia akan naik ke atas ke tubulus distal. Nah, di tubulus distal ini ada mekanisme dari aldosteron yang tadi jelasin sama Daniel ya. Jadi aldosteron itu kan dia bakal nyebabin tuh pembentukan mengaktifasi G protein, yaitu kan mengaktifkan PKA, memfosforilasi kanal dan bikin kanalnya aktif gitu kan. Makanya si Na+ bisa nyerap masuk, si airnya ikut masuk gitu kan. Nah, esensinya apa sih? Di sini kita mau ngomongin apa sih? Kita mau ngomongin K+. Karena si K+ ini juga berpengaruh ke keasaman dari darah gitu ya. Jadi kalau K+-nya banyak darah atau kondisinya hiperkalemia, itu bisa meningkatkan keasaman dalam darah juga. Kenapa? Karena kalau K+-nya banyak di darah, dalam sel jadi sedikit dong. Karena K+-nya banyak di dalam darah, K+
kapasitas sel dikit, artinya apa? Kalau kapasitas sel dikit, ada yang harus masuk untuk menyeimbangkan ionnya itu kan, karena dia plus 1 keluar nih, harus ada plus yang masuk juga supaya elektron negatifnya nggak berubah. Apa yang masuk? H plus masuk ke dalam sel. Jadi karena H plus masuk ke dalam sel, H plus keluar, hiperkalemia, kondisinya jadi alkalosis gitu ya. Jadi asam di dalam darahnya tuh jadi malah jadi kurang gitu kan. Jadi karena H plusnya pada masuk dalam sel semua. Ini nggak cuma sel ginjal ya, bisa sel-sel lain juga gitu. Kalau misalnya sel-sel lain itu dalam kondisi alkalosis gitu ya, itu atau kekurangan kebanyakan kalium. Nah, kalium ini bakal keluar semua untuk dalam darah, si H plusnya malah masuk gitu ya. Nah, simpennya ini kurang lebih, tapi ini perannya minor ya, jadi dia nggak sebesar sekresi H plus dan sebagainya yang bakal fluktuate banget dari pH darah dan pH urin. Nah, terus apa lagi yang pengaruh ke pH urin? Nah, di sini ada buffer nih yang bakal kasar nih kan. Di sini. Nah, akhirnya di antara tubulus distal sampai kurang lebih ke ductus colligans itu pas bertransisi ya dari sel transisional sampai ke sel transisional. Dari sel epitelnya sampai ke sel intercalates-nya di sini kurang lebih. Jadi kayak pas ini ya, pas perubahan dari tubulus distal ke tubulus ke ductus colligans. Nah, di sini tuh ada sisa-sisa dari buffer yang masuk dari filtrasi di awal atau reabsorpsi. Nah, di sini ada nih, ada NH3, ada PO43-, ada HPO42-, ada HCO3-, ada si bikarbonat. Tadi bikarbonat udah diserap di sini. Berapa banyak yang diserap di sini? 90%. Sisanya di sini, 20% di sini. Apa yang nyebabin sini bakal diserap? Nah, ketika dia ke sini nanti, ya, di sini tuh di sel interkalata ini dia bakal aktif sekresi H+. Dia bakal buang-buangin H+ ke tubulus, ke ductusnya pokoknya, ke lumennya. Dia buang-buangin H+, H+-nya ketemu sama siapa? Sama CO3-nya. Gara-gara itu mereka bergabung nih, jadi H2CO3. H2CO3 ingat apa? Nggak stabil. Nggak stabil, dia bakal pecah jadi H2O dan CO2. H2CO2 itu bakal besar dalam sel. Dan pas ke dalam sel, mereka akan terbentuk lagi jadi H2CO3. Weird. Nah, H2CO3-nya pecah lagi jadi H+ dan HCO3-. H+-nya kemana? H+-nya bantuin lagi ke yang pembuangan tadi. Sedangkan HCO3-nya bakal masuk dalam darah, bertukar dengan Cl-nya. Nah, tadi ya, H+ ini keluar ke dalam darah harus bertukar nih sama Na+ supaya elektron negatifnya nggak berubah. Gitu. Nah, Cl ini fungsi apa sih? Itu sebagai penyimbang dan membantu ekskresi bila pH darah tuh naik. Nah, jadi kalau pH darah turun, dia bakal bantuin HCO3- keluar dari dalam darah. Tapi kalau pH darah lagi naik atau lagi basah, dia bakal bantuin malah HCO3-nya biar dikeluarin ke sini. Jadi pas HCO3-nya dibuang, Cl-nya bertukar gitu. Intinya Cl itu penukar ion supaya tetap seimbang elektronegatifnya. Terus H+ yang dibuang nih bakal kemana nih? Dia bakal ketemu sama buffernya, buffer ini tadi. Dia bakal ketemu sama NH3, dia bakal ketemu sama PO43-, dia bakal ketemu sama HPO42- gitu ya. Dia bakal bergabung nih. Jadi NH4+, jadi HPO42-, jadi HPO42- gitu ya. HPO42- sama HPO4-. Fungsinya apa sih? Kenapa perlu buffer? Nah, ingat tadi kalau kadar H+ naik, nih, kalau H+ naik, pH-nya turun. Terus apa yang kita ingat dari pelajaran SMA tentang sifat asam? Korosif. Kalau asamnya banyak, terus gak ada yang kayak menetralkan asam yang di urin, entar kita mau buang atau berkemih, itu sakit karena korosif. Si air urinnya itu si cairan urin itu bakal jadi asam banget. Nah, karena itu kita perlu sistem buffer ini buat kayak nge-hold H+ ini supaya meskipun memang urinnya tetap pH-nya lebih asam kalau terjadi pembuangan H+ gitu ya, tapi nggak saking asamnya kita sampai sakit gitu untuk berkemih gitu. Nah, kita balik ke kasus. Jadi skenario-nya apa sih? Skenario-nya ada blood pH turun, apa terjadi? Urinnya bakal turun karena more H+ yang dibuang. Biar apa? Biar blood pH-nya normal lagi. Apa terjadi kalau blood pH-nya naik? Blood pH-nya naik, urin pH-nya bakal naik juga. Biar apa? Biar nanti bakal normal lagi. Nah, counternya gimana? Counternya adalah dengan breathe slowly and relax. Kita ingat kalau si Ayawati ini dia hiperventilasi pas dia kerja di gunung itu kan. Karena dia kerja di gunung dia hiperventilasi, CO2-nya banyak kebuang. CO2 banyak kebuang, turun, H+-nya juga turun. Karena itu pH darahnya naik, urin pH-nya naik juga gitu. Makanya pas dites urin di kasusnya itu, kok ternyata urinnya lebih basah gitu ya. Karena pH darahnya naik. Karena pH darah naik, si urinnya juga naik.
Biar apa? Sini sebenarnya fungsi buat dia ngebuang si HCO3 nya kelebihan itu, gitu kan. Nah, karena itu si Ayawati itu harusnya dia nafasnya lebih pelan gitu ya, untuk meningkatkan CO2 dalam darahnya supaya darahnya tuh kembali lagi seimbang. Atau dia bisa juga nafasnya ke kayak kantong keras gitu ya kayak di pesawat gitu ya. Gitu. Kenapa? Biar CO2 nya tuh ada yang masuk lagi, biar nanti meningkatkan CO2 dalam darahnya gitu. Nah, gitu. Jadi blood pH-nya bakal normal, blood pH-nya normal, dan urinnya juga normal gitu. Kalau keadaan normal. Kalau nggak bekerja gimana? Kalau nggak bekerja bisa juga di administer atau disuntik atau dikasih kayak obat yang ada kandungan NH4Cl gitu ya, amonium klorida. Cuma ini riskan ya, soalnya NH4 itu kan atau sama NH3 itu dia beracun ya, dan kalau dia berhasil difusi dalam darah namanya ke sel intravena gitu ya, itu bisa menyebabkan orangnya nanti keracunan amonium gitu. Nah, tapi ini bisa membantu kenapa? Kalau misalnya pH darahnya naik, itu dia si NH4Cl ini bakal berdisosiasi tuh. Si NH4 nanti akan dibuang jadi urea, sedangkan HCl-nya nanti pecah tuh jadi H+ dan Cl-. H+-nya kemana? Buat nambahin kadar si H+ gitu. Atau bisa juga minum larutan isotonik dengan salinitas tinggi. Kenapa salinitas tinggi? Karena nanti salinitas tinggi ini kan ada Cl-, ada Na+ gitu kan. Mereka bisa bantu buat antara pembuangan H+ atau juga membantu, intinya membantu menyeimbangkan gitu deh, menyeimbangkan si pH darah dan pH. Ya mungkin sekian. Terima kasih.